إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Sittah. Sekarang pada pertemuan keberapa? Ke-8 ya, masyaallah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas bondas yang kedua di matan, yaitu Allah memerintahkan untuk bersatu dalam agama dan melarang dari perpecahan. Dan Allah telah menjelaskan hal itu dengan penjelasan yang memuaskan, dapat dipahami oleh orang awam. Dan pondasi ini ada di dalam Al-Quran. Banyak dalil yang menyebutkan untuk bersatu dalam agama dan tidak terpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah. Itu juga sudah kita bahas dalil-dalilnya. Sekarang kita lanjut la yajuzu li ummati Muhammadin. Iqra ya Azam. Qala syarih hafizahullah ta'ala fala yajuzu lil muslimina ay yatafarraqu fi dinihim bal yajibu ayyakunu ummatan wahidatan ala tauhidi. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Oke, cukup di situ dulu. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fala yajuzu lil muslimin ay yatafarraqu fi dinihim. Maka tidak boleh bagi orang-orang muslim untuk berpecah belah di dalam agama mereka. Itu adalah suatu hal yang tercela, hal yang dilarang, dibenci oleh syariat. Gak boleh kaum muslimin berpecah belah dalam agama mereka. Bal yajibu ayyakunu ummatan wahidatan. Bal, lihat di sini, bal kalau dia didahului nafi, ini didahului nafi gak? Sebelumnya ada nafi gak? Ada. Fala yajuzu, berarti artinya apa? Akan tetapi tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah dalam agama mereka. Akan tetapi, kalau bahkan gak nyambung. Kalau artinya bahkan tidak nyambung. Karena kalau bahkan itu apabila sebelumnya tidak ada nafi. Bal yajibu ayyakunu ummatan wahidatan, akan tapi wajib mereka menjadi umat yang satu. Bersatu di atas apa? Lihat, ala tauhid. Bersatu di atas tauhid. Allah Ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini umat kalian, umat yang satu. Satu kesatuan, tidak berbeda, tidak dibeda-bedakan, tidak berpecah belah. Kalian umat yang satu di atas tauhid. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, sembahlah kalian aku. Yaitu tauhid berarti. Esakan oleh kalian aku, esakanlah aku. Maka bersatu di atas tauhid dan tidak boleh berpecah belah dalam agama mereka. Wasil, istamir ya Azam. La yajuzu. Qala syarih hafizahullah ta'ala la yajuzu ummati Muhammadin an tatafarraqu ya, mansub dia. An tatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha. Hada yaqulu
halalun wa hadha yaqulu haramun bighairi dalilin. Ahsan, mudhaf ilaih. La yajuzu hadha la syakka annal ikhtilafa min tabi'atil basari. Ahsan. Kama qala Allah subhanahu wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Oke, perhatikan. Kita diperintahkan untuk bersatu, dilarang dari berpecah belah. Nanti disampaikan, sedangkan termasuk dari sifat manusiawi itu pasti akan berpecah, berselisih. Gak mungkin tidak berselisih. Dalam rumah tangga, dalam kelompok pertemanan, dalam pondok pesantren, dalam lingkungan dakwah, pasti akan ada perselisihan. Lalu bagaimana? Kita diperintahkan untuk bersatu, gak boleh berpecah belah, sedangkan Allah menciptakan sifat kepada manusia, yaitu berselisih. Termasuk sifat alami dari manusia, berselisih. Maka apa yang harus kita lakukan? Di sini kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, la yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha. La yajuzu, tidak boleh bagi umat Muhammad untuk berpecah belah dalam akidah mereka. Kalau ada perbedaan pendapat bagaimana? Wa fi ibadatiha, dan tidak boleh juga dalam ibadah mereka. Kalau ada perbedaan pendapat gimana? Apa solusinya? Nanti di paragraf selanjutnya. Wa fi ahkami diniha, dan pada hukum-hukum agamanya, halal haramnya. Kalau ada perbedaan pendapat bagaimana? Itu hal yang lumrah. Di antara para ulama, mereka punya perselisihan, bahkan perselisihan yang kuat. Tapi hukum asalnya tidak boleh berpecah belah dalam akidah, ibadah, hukum-hukum agamanya. Hadza yaqulu halalun wa hadza yaqulu haramun bighairi dalil. Ini dia berkata halal, ini dia berkata haram tanpa dalil. Berselisih. La yajuzu, hadza ini enggak boleh hukum asalnya. Ini halal, ini haram, bilang haram tanpa dalil, hawa nafsunya dia yang berkata. La yajuz. Enggak boleh. Kemudian lihat di sini, la syakka anna al-ikhtilafa min tabi'atil bashari. Tidak diragukan lagi bahwasanya perselisihan itu termasuk sifat alami manusia. Tadi yang anak katakan sebelum. Kama qala Allah Subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifin, mereka senantiasa berselisih terus, enggak berhenti. Pasti ada perselisihan. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Walidzalika khalaqahum, dan oleh karena itu dia Allah menciptakan mereka. Apa solusi ketika terjadi perselisihan? Iqra ya Azza. Lakinil ikhtilafu yuhsamu biruju'i ilal kitabi was sunnati fa idza ikhtalaftu ana wa anta fa idza ikhtalaftu ana wa anta fa innahu yajibu alaina anna narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulahu ila wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Khalas, labas.
Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, kalau jadi perselisihan, ada perselisihan itu apa solusinya? Lakinnal ikhtilafa, bisa dibaca seperti itu kalau dihidupkan. Lakinna al ikhtilafa, dimatikan juga bisa disukunkan. Lakin al ikhtilafu yuhsamu birruju'i ilal kitabi was sunnati, itu solusinya, itu obatnya, itu penawarnya, itu solusinya kalau ada permasalahan, itu obatnya kalau ada penyakit, itu penawarnya kalau ada racun-racun perselisihan. Akan tapi perselisihan yuhsamu, diselesaikan, birruju'i ilal kitabi was sunnah, dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu satu-satunya obat yang paling manjur, penawar yang paling ampuh, solusi yang paling cepat, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apa? Fa idza ikhtalaftu ana wa anta, apabila saya berselisih dan kamu, apa yang harus kita lakukan? Fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya wajib atas kita, kalau aku dan kamu berselisih, wajib atas kita untuk kembali kepada Al-Quran, kitabillah, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dapat menyelesaikan masalah, dalilnya firman Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Maka gak ada solusi yang paling dahsyat, paling hebat daripada ini. Allah yang memberikan solusi tersebut. Allah yang menciptakan manusia, yang maha mengetahui, yang memberikan solusi. Fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih fi syai'in, pada sesuatu, maka apa? Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah oleh kalian hal tersebut. Kembali ke syai' yang diperselisihkan, maka kembalikanlah oleh kalian hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dikaitkan dengan keimanan. Maka orang yang di keimanannya kokoh terhadap Allah, meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang Allah dan hari akhir, ketika dia ada permasalahan, langsung solusi yang paling pertama dia lakukan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu orang yang beriman. Amma ma yuqalu kullun yabqa ala madhhabihi wa kullun yabqa ala aqidatihi wan nasu ahrarun fi araihim wa yutalibuna bi hurriyatil aqidati wa hurriyatil kalimati, hadza huwal batil. Hadza huwal batilul ladzi nahallahu anhu faqala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma ma yuqalu, adapun apabila dikatakan, adapun orang yang mengatakan kullun yabqa ala madhhabihi, semuanya tetap berada di atas madhabnya. Syafi'i tetap Syafi'i, walaupun pendapatnya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Hambali tetap Hambali, walaupun pendapatnya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Pokoknya berada di atas madhab. Kita harus pegang ini, Syafi'i kita ini. Ternyata ada madhab yang lain menasihati, memberikan kritik pendapatnya, ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia nggak terima. Oh, ini madhab saya Syafi'i, itu madhab antum. Ya, antum, anak, antum punya madhab, anak punya madhab. Padahal sudah jelas, titik temunya sudah terang, tapi dia tetap kekeh di atas fanatik butanya dengan madhab. Wa kullun yabqa ala aqidatihi, dan semuanya tetap berada di atas keyakinannya.
yang dulunya mungkin menyimpang, ketika dia paham Al-Quran dan As-Sunnah, dia tetap memelihara keyakinan penyimpangan tersebut. Ini harus kita jaga keyakinan sebelumnya. Atau dia dulu suka memelihara, menjunjung adat istiadat nenek moyang, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, dia tetap pelihara itu keyakinan nenek moyang. Ini harus dipelihara, ini kita harus melestarikan budaya ini, nggak boleh kita hapus. Kullun yabqa ala aqidatihi, semuanya tetap berada di atas keyakinannya. Wan nasu ahrarun fi araihim, dan manusia bebas pada pendapat-pendapat mereka. Terserah mereka ingin berpendapat apa. Itu kan pendapat mereka, walaupun menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, terserah. Wa yutalibuna bihurriyatil aqidati, dan mereka menuntut dengan kebebasan keyakinan. Terserah mau keyakinan apa saja, ingin menganggap Allah seperti apa. Bahkan terserah mau masuk agama atau tidak, ingin percaya Tuhan atau tidak, terserah, kebebasan keyakinan. Wa hurriyatil kalimati, dan kebebasan berpendapat. Lihat apa kata Syekh, semua itu hadza huwal batil, ini dia batil, keliru. Alladzi nahallahu anhu, yang Allah melarang darinya. Kalau sudah jelas pendapatnya keliru, ada pendapat yang lain yang benar, yang sesuai, mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan pendapatnya yang keliru itu, kemudian berpegang dengan pendapat yang benar. Kalau sudah jelas keyakinannya itu menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, terlebih lagi dahulu sebelum dia berpegang teguh dengan sunnah, dia masih berkecimpung dengan adat istiadat, keyakinan nenek moyang, tinggalkan keyakinan itu. Gak ada yang namanya manusia bebas dalam pendapat mereka, kebebasan dalam keyakinan, kebebasan dalam pendapat, gak ada. Itu semua batil, Allah larang. Semuanya apa yang harus mereka lakukan? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, itu yang harus dilakukan. Gak ada semua berada di atas mazhabnya, semua berada di atas keyakinannya, bebas dalam berpendapat, bebas dalam berkeyakinan, gak ada. Tapi i'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, di situ. Janganlah kalian memecah belah. Janganlah kalian memecah belah. Wasil iqra. Tasati. Fayajibu an najtami'a fi ardil tilafina ala kitabillahi hatta fi masailil fiqhi idza talafna fi syai'in na'riduhu ala adillati faman shahida lahu dalilun faman syahida lahu dalilu sirna ma'ahu wa man akhta'ad dalila fa innana la na'khudhu bil khata'i. Ahsan, masyaallah, barakallahu fiik. Udah bagus. Fayajibu an najtami'a fi ardi ikhtilafina. Lihat kata Syekh Habibullah Ta'ala di situ. Enggak ada kebebasan keyakinan, berpendapat, fanatik dalam mazhabnya, fanatik dalam keyakinannya. Fayajibu an najtami'a fi ardi ikhtilafina ala kitabillah. Fayajibu, maka wajib, an najtami'a, kita bersatu, fi ardi ikhtilafina, dalam menyesuaikan, lebih cocok di situ. Art itu artinya menampakkan, menampilkan, tapi di sini menyesuaikan. Wajib untuk kita bersatu dalam menyesuaikan ikhtilafina, perselisihan kita, ala kitabillah, atas Al-Quran. Kamu berselisih ini, saya berselisih ini. Coba kita buka Al-Quran, kita lihat dalil-dalilnya,
mana yang mencocoki dalil. Kalau pendapat saya mencocoki dalil, berarti kamu harus ikut. Kalau pendapat kamu yang mencocoki dalil, saya akan ikut. Maka wajib untuk kita bersatu dalam menyesuaikan perselisihan kita atas Al-Quran, hatta fi masailil fiqhi, sampai pada permasalahan-permasalahan fikih sekalipun. Karena ada sebagian orang menganggap bersatu hanya dalam perkara akidah saja, fikih enggak, fanatik buta dalam madhabnya. Tapi di sini kata Syekh, hatta fi masailil fiqhi, sampai dalam permasalahan fikih kita harus menyesuaikan perselisihan kita atas kitabillah dengan Al-Quran. Idza ikhtalafna fi syai'in na'riduhu 'alal adillati. Idza ikhtalafna fi syai'in, apabila kita berselisih pada sesuatu, maka apa yang kita lakukan? Na'riduhu 'alal adillah. Kita sesuaikan perselisihan itu dengan dalil-dalil. Faman syahida lahu dalila, ya dalila. Maka barang siapa yang menyaksikan dalil, pendapatnya sesuai dengan dalil, maka apa? Sirna ma'ahu, kita bersama dia. Barang siapa yang pendapatnya sesuai dengan dalil, ya syahida lahu dalil, wa man syahida lahu dalila, maka barang siapa yang menyaksikan dalil, yaitu pendapatnya sesuai dengan dalil, kita akan bersama dia. Wa man akhta'ad dalila, dan barang siapa yang menyelisihi keliru dalilnya, yang menyelisih dalil gitu kan, akhto akan menyalahi. Akhto apa? Menyalahi. Maka barang siapa yang menyalahi dalil, fa innana la na'khudhu bil khata'i, maka sesungguhnya kita tidak mengambil kekeliruan. Kita tinggalkan itu dan kita mengambil yang benar. Itu perselisihan yang sehat. Itu perselisihan yang sehat, dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak fanatik buta. Yang benar kita ikuti, yang salah kita tinggalkan, kemudian ikuti yang benar. Wasil. Innallaha jalla wa ala lam yatrukna nakhtalifu wa natafarraqu biduni an yad'u lana mizanan yubayyinu sahiha minal khata'i wala wata'alana kanal Qur'ana wa sunnata. Oke, labas. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, innallaha jalla wa ala lam yatrukna nakhtalifu wa natafarraq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita, lam yatrukna, tidak meninggalkan kita, nakhtalifu, dalam keadaan berselisih, wa natafarraqu, dalam keadaan berpecah belah, biduni ayyadhu alana mizanan, tanpa menetapkan untuk kita timbangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita dalam keadaan kita berselisih, berpecah belah, tanpa menetapkan untuk kita timbangan. Yubayyinus sahiha minal khata'i, yang menjelaskan kebenaran dari kekeliruan. Tidak mungkin Allah tinggalkan kita tanpa menetapkan untuk kita timbangan. Bal wada'a lanal Qur'ana was sunnata, akan tapi dialah Allah menetapkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah.
sebagai timbangan, mizan yang menjelaskan ini yang benar, ini yang keliru tinggalkan. Menjelaskan yang benar dari kekeliruan. Allah mengatakan farudduhu ilallah, kembalikanlah oleh kalian hal itu yang kalian perselisihi kepada Allah, yakni Al-Qur'an, yakni Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an. War rasuli, dan kepada Rasul, yakni as-sunnata, kepada sunnah hadis. Itu dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersatu. Kalau berselisih, dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Maha tahu salah satu sifat alami yang Allah ciptakan itu berselisih. Pasti umatnya akan nanti dia berselisih, berpecah belah. Oleh karena itu Allah meletakkan untuk umatnya timbangan yang paten, nggak bisa diubah sana sini, nggak ada keraguan sedikit pun. Timbangan tersebut valid sudah, 100% benar, nggak ada keraguan, 100% ampuh. Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalil dalam Al-Quran, faruddu ilallahi war rasul. Dalil dalam hadis, war rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Kitabullahi wa sunnati. Inni tarikun fikum, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian ma, sesuatu yang intamassaktum bihi, jikalau kalian berpegang teguh dengannya, yang aku tinggalkan itu, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat setelah sepeninggalku. Kalian tidak akan tersesat setelah sepeninggalku. Apa sesuatu tersebut? Yaitu kitabullahi wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Gak akan tersesat. Kemudian lihat di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, faka'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana biwujudi sunnati mudawwanatan wa musahhahatan wa muwaddahatan, wa hadha min fadlillah subhanahu wa ta'ala ala hadhil ummati. Dengan adanya sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana, maka seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, ada sebagian salaf ketika melihat ulama yang dia banyak menghafal hadis, dia mengatakan seakan-akan aku melihat dia adalah seorang sahabat. Ketika aku bersamanya, seakan-akan aku hidup di tengah-tengah para sahabat. Karena dengan adanya hadis, apalagi sekarang sudah dibukukan, seakan-akan Rasul ada di tengah-tengah kita. Biwujudi sunnati, dalam bentuk adanya sunnah. Mudawwanatan, yang sudah dibukukan. Wa musahhahatan, yang sudah disahihkan. Wa muwaddahatan, dan sudah dijelaskan. Wa hadha min fadlillahi subhanahu ala hadhil ummah, dan ini termasuk karunia dari Allah yang Allah berikan kepada umat ini. Dengan adanya sunnah yang terjaga, annahu lam yatrukha fi matahatin bal tarakaha wa indaha ma yadulluha ala Allah subhanahu wa ta'ala wa yadulluha ala sawabi.
annahu lam yatrukha fi matahadin, bahwasanya Allah lam yatrukha, kembali kemana? Ahsan. Bahwasanya Allah dia tidak meninggalkan umat fi matahatin, dalam kebingungan, tidak. Bal tarakaha wa indaha ma yadulluha 'ala Allah. Bal tarakaha, akan tapi Allah meninggalkan umat, meninggalkan dia yaitu umat, wa indaha, dan di sisi umatnya terdapat ma yadulluha, sesuatu yang menunjukkan dia kepada Allah, wa yadulluha 'ala shawabi, dan sesuatu yang menunjukkan dia si umat itu kepada kebenaran. Karunia yang besar yang Allah berikan kepada umat ini dengan adanya sunnah, seakan-akan Rasul ada di tengah-tengah kita. Allah tidak meninggalkan umat Nabi Muhammad fi matahatin, dalam kebingungan. Akan tapi Allah meninggalkannya dan umatnya memiliki di sisinya terdapat sesuatu yadulluha 'ala Allah, yang menunjukkannya kepada Allah, wa yadulluha 'ala shawabi, dan menunjukkannya kepada kebenaran. Amma alladhi la yuridul haqqa wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi wa yaqulu najtami'u fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, hadza la syakka annahu kalamun batilun. Lihat kata Syekh, ammal ladzi la yuridul haqqa, adapun orang yang tidak menginginkan kebenaran, wa yuridu anna kulla wahidin, dan menginginkan bahwasanya setiap orang yabqa ala madhabihi, tetap berada di atas madhabnya, wa ala nihlatihi, dan di atas keyakinannya, walaupun itu keliru menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yaqulu, dan dia mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi, najtami'u, kita bersatu, fima ittafaqna alaihi, pada hal-hal yang kita sepakati. Apa Nazif? Fima ittafaqna alaihi, ya dicatat ya Nazif, dicatat. Adapun orang yang berkata kita bersatu pada hal yang kita sepakati, wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, wa ya'dhiru, dan memberikan uzur, ba'duna ba'dan, sebagian kita dengan sebagian yang lain, pada hal-hal ikhtalafna fihi, yang kita perselisihkan di dalamnya. Hadza la syakka annahu kalamun batilun, ini tidak diragukan lagi bahwasanya itu adalah kalimat yang batil, keliru. Kita akan banyak temukan orang-orang yang macam itu di luar nanti. Ketika antum selesai pondok pesantren, antum akan jumpai banyak macam orang, banyak model manusia yang seperti ini. Yang penting adalah kita bersatu saja. Yang kita sepakati udahlah, itu ya kan kita sepakati. Adapun yang kita perselisihkan udahlah kita berikan uzur. Nggak usah bermusuh-musuhan, nggak usah membid'ah-bid'ahkan, nggak usah menyesat-nyesatkan. Kita bersatu aja. Yang kita sepakati udah, yang kita perselisihkan udah kita berikan uzur. Ini perkataan yang batil, perkataan yang batil. Fal wajibu an najtami'a ala kitabillahi wa sunnati rasulihi wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi la ya'dhiru ba'duna ba'dan wa nabqa 'ala al-ikhtilafi. Lihat di sini kata Syekh, fokus ya, ana minta kefokusan antum. Nanti pada Isya antum libur ya, nggak ada pelajaran. Ana minta antum fokus. Ini antum sedang mengumpulkan amunisi
Jangan sampai ada yang nggak paham atau salah paham, itu lebih dahsyat lagi kengeriannya. Ini tauhid, kita mempelajari tentang Allah, tentang Rasulullah. Kenapa nggak bisa serius? Apabila tentang Allah kita nggak bisa serius, tentang apa lagi yang bisa membuat kita semangat? Ketika kita mempelajari tentang tauhid tidak bisa membuat kita semangat, tentang apa lagi yang bisa membuat kita semangat? Hati-hati itu. Ketika kita lebih senang mempelajari fikih, ketika kita lebih senang mempelajari sirah, apalagi ilmu-ilmu dunia, tapi malas, bosan ketika mempelajari tauhid, dipertanyakan itu keimanan. Fal wajibu an najtami'a ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka yang wajib kita bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya, itu yang wajib. Bukan kita bersatu pada apa yang kita sepakati. Kalau yang kita persisikan udahlah kita berikan udzur saja. Bukan. Tapi wajib kita bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah Rasulnya. Wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Wa makhtalafna fihi, dan apa yang kita perselisihkan pada suatu hal, fihi padanya, narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi, maka kita kembalikan hal tersebut yang kita perselisihkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Itu la ya'dziru ba'duna ba'dhan wa nabqa 'ala al-ikhtilafi. Bukan kita memberikan udzur sebagian kita kepada sebagian yang lain, wa nabqa 'ala al-ikhtilaf, dan kita tetap berada di atas perselisihan. Bukan. Itu dilarang, itu tercela. Akan tapi ketika kita berselisih pada suatu hal, kita kembalikan hal tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kita malahan memberikan udzur, tetap berada di atas perselisihan, bukan. Bal narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Akan tapi kita kembalikan hal itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat, wa ma wafaqal haqqa akhadna bihi wa ma wafaqal khata'a narji'u anhu. Wa ma wafaqal haqqa, dan hal yang mencocoki kebenaran, permasalahan yang diperselisihkan itu mencocoki kebenaran, akhadna bihi, kita ambil hal itu. Wa ma wafaqal khata'a, dan sesuatu yang mencocoki kekeliruan, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, narji'u anhu, kita rujuk darinya, tinggalkan pendapat itu, kita ambil pendapat yang benar. Hadza huwal wajibu alaina, ini dia yang wajib atas kita. Fala tabqa al ummatu mukhtalifatan wa rubbama yadhkuru alladhina yad'una ila al-baqa'i 'ala al-ikhtilafi haditha ikhtilafu ummati rahmah wa hadha al-hadithu yurwa walakinnahu laysa sahihan. Perhatikan, fala tabqal ummatu mukhtalifatan, maka jangan umat tetap berada mukhtalifatan, dalam keadaan berselisih. Tidak. Fala tabqal ummatu mukhtalifatan, maka jangan umat itu tetap berada dalam keadaan berselisih. Wa rubbama yadhkurul ladina yad'una ilal baqa'i wa rubbama, dan boleh jadi yadhkurul ladina yad'una ilal baqa'i 'alal ikhtilaf. Perhatikan ini, fokus sedikit lagi. Rubbama boleh jadi yadhkurul ladina, orang-orang yang yadhkuru menyebutkan, alladina yad'una ilal baqa, menyebutkan, yaitu orang-orang
yang menyeru ilal baqa untuk menetap berada alal ikhtilaf di atas perselisihan suatu hadis. Perhatikan ini, boleh jadi menyebutkan orang-orang yang menyeru untuk tetap berada di atas perselisihan sebuah hadis. Dia menyebutkan sebuah hadis. Orang-orang yang menyeru untuk tetap berada di atas perselisihan menyebutkan sebuah hadis. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku itu adalah rahmat. Tapi lihat kata Syekh, wa hadzal haditsu yurwa walakinnahu laysa sahihan. Hadis ini memang diriwayatkan, akan tapi hal itu tidaklah benar. Perselisihan bukanlah rahmat, tapi perselisihan adalah azab. Pasti perselisihan akan mencerai-beraikan hati, memecah belah umat. Itu perselisihan. Bagaimana perselisihan rahmat? Sedangkan perselisihan itu akan mencerai-beraikan hati, memecah belah umat. Orang yang berselisih gak mungkin dia akan saling tolong menolong, gak mungkin dia akan saling membantu selama-lamanya, gak mungkin. Pasti orang yang berselisih akan bermusuhan, akan fanatik buta terhadap kelompoknya dan hizbnya, gak akan saling tolong menolong selama-lamanya. Gak ada yang namanya ikhtilafu ummati rahmah. Gak ada perselisihan itu rahmat, gak ada azab itu perselisihan. Maka dari itu bersatulah dan jauhilah perselisihan. Kalau ada perselisihan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila dia mencocoki kebenaran, kita ambil. Dan apabila dia mencocoki kesalahan, kekeliruan, ketika diteliti ternyata keliru, salah, maka kita rujuk darinya, tinggalkan pendapat itu dan berpegang, ambil pendapat yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.